Part kecewa sama Ashanti. Ini aku cerita buka semuanya dulu ya. Karena memang Aska ada sesuatu dengan ponakannya dia. 2 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021, jagat hiburan tanah air dikejutkan dengan perseteruan panas yang tiba-tiba saja melibatkan dua sahabat, Nindi Ayunda dan Olla Ramlan. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, perseteruan itu bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Nindi dengan ibundanya yang justru membahas tentang Olla Ramlan. Pasca beredarnya rekaman tersebut, tanpa diketahui siapa yang melakukannya, Olla langsung meradang dan merasa sahabatnya itu telah menusuknya dari belakang. Lantas, apa isi pembicaraan Nindi dan sang ibunda tentang Olla kala itu? Dan bagaimana kondisi persahabatan mereka sekarang ini? Biasa rasa itu akan healing pada saatnya, pada waktunya. Nah, dia itu sahabat aku, kemudian menjadi nggak dibilang musuh juga sih, sebel aja. Terus habis itu menjadi teman lagi. Kita lihat nih kemana arahnya. Itu kan semuanya tergantung orangnya. Kalau misalnya aku boleh cerita, aku pokoknya gini, aku di awal aku bilang sama Mami, I'm so sorry atas semua yang sudah terjadi, atas yang udah kita lewatin gitu ya. Aku tahu nggak enak, aku tahu banget gitu loh, karena aku pun juga merasa seperti itu. Pada saat itu di tahun 2018 itu adalah tahun yang memang berat banget buat aku gitu. Pada saat aku mau bercerai di tahun 2021, di masa itu pun aku juga tahu kalau Mami keadaannya tidak baik-baik saja. Mami kan juga sempat cerita. Jadi aku cerita itu, mama aku nanya, Nindi itu Olla kenapa? Karena rekaman itu dipotong-potong gitu loh, tidak utuh, jadi kelihatannya tuh kayak mama tahu nggak gitu loh, kayak ceritanya tuh seperti aku menceritakan gitu loh. Aku cuma bilang kalau boleh aku mengingat ya. Aku masih ada sih rekamannya itu. Aku sama sekali mami masih ada. Masih ada, aku dengar di situ Ovar itu nggak ada uangnya. Kamu ngomong di situ, aku itu pacaran sama jenderal, di saat teman-teman semua orang ibu-ibu Bayangkari semua yang nanya aku sama siapa gitu kan, itu menjadi ini ya, orang tuh bertanya ya, aku bingung kok Nindi bisa ngomong kayak gitu, sementara kamu tahu gimana aku kerja kerasnya kayak apa. Makanya aku pengen tahu nih. Dan aku bilang sama mamaku, ya biarin aja lah kalau dia mau pacaran sama polisi kayak sama jenderal kayak sama siapa gitu. Gitu maksud aku, sama siapa. Karena kenapa aku ngomong begitu, karena ada satu hal lah, ada cerita. Aku juga gak bisa terima pada saat itu, karena itu aku ngerasa itu statement gitu. Bukan Nindi ngomong katanya Olla katanya Mami Olla tuh pacaran sama ini gitu. Tapi di situ kan aku mendengarnya itu statement bahwa Mami Olla kan sama ini, Mami Olla, sementara aku tuh nggak pernah melakukan itu. Dan Nindi terus tiba-tiba itu muncul dari yang aku anggap yang aku sayang gitu. Iya, aku ngerti. Mami pasti kecewa. Cuma yang tadi aku cerita, aku itu take aside ke kamu kok gitu, kalau boleh aku menceritakan utuh ya. Jadi kayak aku tuh bilang sama mama itu, ya biarin lah, dia mau pacaran sama siapa gitu loh, orang dia begitu gitu loh. Aku tahu lah gitu loh gimana ceritanya gitu loh. Masa kayak gini aja marah, masa kayak gitu aja marah. Itu memang betul aku sampaikan ke mama aku. Masa kayak gini aja marah, masa kayak gitu aja marah. Itu memang betul aku sampaikan ke mama aku. Kan namanya berteman itu biasa ada masalah, bahkan kita sama orang tua pun pasti ada masalah gitu loh. Sehingga jadi jangan dirumit-rumitin lagi, jangan ditanya-tanya ini itu lagi. Jadi didoakan saja, karena saya berteman sudah lama
Jadi ada masalah biarlah kami yang menyelesaikan, tidak perlu ikut campur orang lain karena sudah terlalu banyak yang ikut campur. Iya pastinya semua kejadian ya amat disayangkan ya, apalagi kalau itu mencakup nama baik yang dirusak. Jadi menurut aku ya dari pihak yang merasa merusak nama baik, ya itu yang harusnya bergerak. Kalau aku mah di sini santai aja kok. Mulutmu harimaumu. Mungkin itulah penggambaran yang tepat dalam menelisik pemicu perseteruan panjang Nindi dan Ola. Ya, 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar buat kedua sahabat itu untuk saling berjauhan. Terentang jarak lantaran masing-masing sempat dibaluri rasa kecewa dan sakit hati. Tidak heran jika tangis Nindi dan Ola sama-sama pecah saat mengenang kembali perseteruan mereka dulu. Khusus untuk Nindi, perseteruannya dengan sang sahabat anehnya justru jadi pemantik datangnya masalah yang lain di dirinya, termasuk kandasnya biduk rumah tangganya dengan Askara Parasadi Harsono yang telah dikaruniai 2 orang anak. Kalau aku kan memang nggak usah sama teman, sama publik aja kan aku nggak pernah jelekin suami atau mantan suamiku gitu, karena menurut aku ya itu udahlah urusan aku gitu loh. Iya, begitupun sebenarnya aku gitu loh. Karena kan pada saat kalau boleh dikatakan gitu loh, peristiwa ini muncul jadi dikonsumsi publik kan gara-gara rekaman itu dikeluarin dulu, makanya orang pada tahu kalau aku di KDRT. Jujur aja gitu loh, aku tuh pada saat itu tuh sebenarnya pengen kayak diberi kesempatan untuk menjelaskan gitu loh. Kayak kita ada kesempatan untuk duduk sama-sama gitu loh pada saat itu. Dan karena kan keadaan aku tuh juga tidak baik-baik aja gitu loh. Aku kalau udah inget-inget cerita tahun-tahun itu tuh berat banget memang gitu loh. Jadi kayak aku menopang itu semua sendiri. Sampai mama aku tuh ya, mama tuh kayak ini sabar ya gitu loh. Kadang mungkin lihat di YouTube gitu kan, di YouTube lihat kayak mami kumpul sama yang lain gitu kan. Ya Allah, ini teman-teman dekatnya anak saya dulu gitu. Kangen kamu? Iya, mamaku sih yang ngomongnya. Kamu kangen gak? Iya kangen lah pasti. Kangen kamu? Iya, mamaku sih yang ngomongnya. Kamu kangen gak? Iya kangen lah pasti. Terus abis itu aku cuma bilang kayak gini doang, nggak apa-apa mama gitu. Nini baik-baik aja kok gitu loh. Nini nggak ada teman juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak nggak harus huru hara kayak dulu lagi gitu loh. Aku cuma sedih aja gitu kayak kayak kalian tuh kan udah tak anggap tuh gimana ya. Kita sama-sama ya. Rasanya tuh semua kebaikan tuh hilang gara-gara satu kesalahan aku gitu loh. Rasanya tuh semua kebaikan tuh hilang gara-gara satu kesalahan aku gitu loh. Kadang tuh kalau dulu tuh inget suka ngadu kan, papa ini tuh capek. Orang tuh nggak tahu aku ngejalanin apa aja. Papaku dihina. Nggak akan pernah aku maafin itu. Karena aku nggak akan pernah maafin itu sampai kapanpun. Kita sudah berkomunikasi kok. Intinya adalah berkomunikasi, kapan dan waktunya hanya saya yang tahu. Tapi intinya adalah saya dan Mami Ola yang tahu. Cuma intinya jangan diperkeruh lagi, jangan ditanya-tanya lagi apa. Biarkanlah waktu nanti akan menjawab. Biar kami menyelesaikannya dengan baik. Biasa aja sih, aku mah ada orang ngomong di belakang, ada yang nusuk dari belakang, ada apa, biasa aja. Tak hanya dengan Ola, ternyata Nindi juga sempat berseteru dengan Ashanti yang juga masuk dalam deretan sahabatnya. Perseteruan dipicu kekecewaan Nindi kepada istri Anang Hermansyah itu pasca mantan suaminya Aska dikabarkan punya hubungan spesial dengan salah satu keponakan sahabatnya tersebut. Namun alih-alih memberikan jawaban terkait kabar panas tersebut, Ashanti menurut Nindi justru hanya diam saat dirinya menanyakan kebenaran kabar tersebut. Bagian part kecewa sama Ashanti. Ini aku cerita buka semuanya dulu ya.
karena memang Aska ada sesuatu dengan ponakannya dia. Dengan ponakannya dia, terus aku dikasih taunya sama Kak Ririn gitu loh. Dan akhirnya aku cerita juga sama Kak Ririn, iya Kak, aku memang lagi gak baik-baik aja, memang aku punya masalah rumah tangga. Terus akhirnya cerita itu, and then aku sedih, terus aku cari tahu ke Ashanti, ternyata jawaban Ashanti tidak selayaknya seorang teman lah pada saat itu, karena dia tahu gitu loh. Dia tahu, bahkan dia dikasih tahu, dia memberitahu itu ke Kak Ririn gitu loh, tapi dia nggak cerita ke aku gitu loh. Pertanyaan aku cuma why gitu loh, harusnya kan dia kasih tahu. Setelah itu berjalan, itu menjadi satu masalah yang ada di dalam diri aku. Gak ada teman apa segala macam, gak ada. Saya masih punya teman, semua teman saya peduli. Jadi bukannya saya yang memang menarik diri, karena saya ingin konsentrasi sama apa yang dihadapin nanti di depan. Selain dengan kedua sahabatnya itu, Nindi yang juga dikenal sebagai penyanyi, ternyata juga sempat berseteru dengan dua sahabat yang kini telah pecah kongsi, Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Lantas, apa penyebab perseteruan tersebut dan bagaimana hubungan Nindi dengan keduanya saat ini? Permasalahan aku dan kamu kan memang udahlah kita laluin. Nah, dengan orang-orang lain tuh gimana menurut Nindi? Kan ada banyak ya, Nindi punya banyak yang kesel sama Nindi tuh kan banyak banget. Itu gimana? Kamu berpendapat apa? Yang kesel sama aku nih siapa? Misalnya Fitri, Emang aku ada urusan apa sama nah Fitri? misalnya Nikita, Emang ya kan misalnya ada urusan sama Nikita, ada urusan sama Nikita. Karena aku nggak pernah merasa punya masalah sama orang, dan aku tuh aneh aja gitu loh. Kok aku yang bercerai tapi orang yang banyak ikut campur gitu loh. Kok aku yang bercerai tapi orang yang banyak ikut campur gitu loh. Kalau dibilang aku yang punya masalah, kok salah ya? Salah ini gitu loh, salah persepsi. Aku tuh cuma salahnya itu adalah aku tuh tidak pernah banyak bicara sama orang. Aku tidak pernah menjelaskan duduk perkara masalah. Karena bagi aku adalah diam itu adalah segala-galanya jawaban. Karena bagi aku adalah diam itu adalah segala-galanya jawaban. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Saya juga nggak ngerti. Tapi kita banyak kok yang tahu kok. Orang-orang terdekat sangat tahu. Jadi biarin aja. Bisa memaafkan kesalahan orang lain serta mengikis dendam adalah hal luar biasa. Dan itulah yang akhirnya menjadi pilihan Nindi dan Ola guna menjalin kembali persahabatan di antara mereka yang sempat terburai selama bertahun-tahun. Lantas, apa alasan dibalik keputusan Nindi mengurai kembali semua persoalan hidup yang pernah menyasarnya? Pokoknya intinya gini, apapun yang aku ceritakan tadi, baik dengar dari masa lalu aku, apapun itu, semuanya itu udah masa lalu. Jadi kita pun ke depannya diambil positifnya, posisi aku ini seperti apa, negatifnya diambil juga. Jadi pelajaran buat kita semua. Begitupun dengan aku pastinya juga merefleksi diri gitu loh, dengan atas apa yang sudah terjadi, jauh lebih banyak belajar untuk tentang kehidupan. Itu sih yang pasti ya. Pokoknya maaf lahir batin semuanya.